Masa muda itu penuh dengan ambisi, mimpi, dan juga bira. Ya, namanya juga laki. Tapi seriusan, masa muda kita biasanya nggak takut apa-apa. Semua diterabas, urusan jadi apa enggak, nanti tuh. Yang pada akhirnya ya, ternyata kita buang-buang waktu. Dan saya termasuk orang-orang itu. Pengen jadi inilah, pengen jadi itulah, pengen beginilah, pengen karaoke lah, banyak lah. Tapi lagi-lagi semuanya dilakukan setengah-setengah, yang akhirnya hasilnya pun gak kelihatan. Saya jadi mikir kan, salahnya di mana ya? Tapi ada nggak yang udah usaha mati-matian tapi hasilnya sama kayak kita? Ada, contohnya Fanny. 10 tahun sudah Fanny mati-matian buat ngeband, dan hasilnya bandnya bubar. Apa Fanny kurang usaha? Oh, maksimal. Apa Fanny kurang doa? Bagong Jumatan aja cuma seminggu sekali. Atau mungkin kurang restu orang tua. Fanny pun langsung membuang pikiran itu, karena rasanya orang tuanya nggak punya andil apa-apa selama dia hidup. Tapi kenapa Fanny berpikir seperti itu? Fanny memilih berjuang sekeras ini karena dia tidak ingin tinggal bersama ayahnya. Hal itu disebabkan ayahnya lebih mencintai ayam daripada ibunya. Benar, ayam. Atau lebih tepatnya, warung ayam milik keluarganya. Jadi Fanny bisa semarah ini karena dulu sang ayah lebih memilih mempertahankan warungnya ketimbang menjualnya untuk pengobatan sang ibu. Karenanya Fanny tak habis pikir. Di saat setiap minggunya sang ibu harus cuci darah dan berobat, sang ayah malah memakai uangnya untuk merenovasi warung ayamnya. Dan hasilnya, sang ibu harus berpulang karena pengobatan yang tidak lancar. Meninggalkan Fanny yang tak mengerti mengapa ayahnya setega itu dengan ibunya. Dan itulah alasan besarnya memilih pergi dari rumah semenjak lulus sekolah. Fanny tak sudi sama sekali untuk hidup dengan ayahnya. Namun semua marah Fanny berhenti saat sebuah telepon masuk dari Fanny. Koki, pembantu di warung ayahnya itu, berkata kalau ayahnya masuk rumah sakit. Walau bertahun-tahun memendam rasa kecewa, namun tak berarti Fanny jadi apatis dengan kesehatan ayahnya. Fanny pun segera mungkin menemui Fanny. Ia segera bertanya, bagaimana keadaan ayahnya sekarang? Sambil terseduh-seduh, Fanny berkata bahwa Pak Fang dalam keadaan kritis, bahkan sangat kritis. Tapi bohong. Saking lamanya Fanny tak pernah bertemu ayahnya, dia baru tahu kalau ayahnya punya darah tinggi akut. Tapi itu bukan disebabkan oleh makanan, melainkan hutang. Fanny kaget sejak kapan ayahnya mau berhutang. Untuk pengobatan ibunya saja dia tidak mau mengeluarkan uang. Ternyata ada yang Fanny tidak tahu. Beberapa tahun belakangan ini, usaha ayahnya menurun drastis. Itu masih ditambah dengan sebuah review soal makanan ayahnya yang tidak layak disajikan, karena membuat banyak orang sakit perut, bahkan diare. Ayahnya pun tetap bertahan. Dia yakin itu hanya satu review buruk. Tapi lambat laun usahanya terus menurun karena review buruk terus berdatangan. Alhasil ayahnya harus berhutang dengan bank sampai 500.000 yuan atau sekitar 1 miliar lebih. Dan itu semua demi mempertahankan warungnya. Namun hal itu hanya menambah beban mereka karena warungnya tetap tidak menghasilkan uang yang mereka butuhkan. Sedangkan mereka harus melunasi hutang bank itu dalam kurun waktu 3 bulan. Dengan jaminan warungnya itu sendiri. Alias kalau nggak memenuhi, ya warungnya disita. Sampai suatu ketika, ada sekelompok orang yang berniat membeli kedainya dengan harga 600.000 yuan. Ayahnya menolak. Namun saat menyinggung kalau makanan warung ini sudah sangat kuno, sang ayah marah besar. Yang hasilnya, ayahnya mengusir orang-orang itu dengan emosi. Dan tekanan darahnya melonjak tinggi sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Fanny pun melihat warung ayahnya dengan sedikit muram. Dia tak mengerti kenapa ayahnya masih bersikeras mempertahankan warungnya yang sudah tidak laku ini. Sambil membersihkan tempat itu, Fanny mencoba membuang ingatan-ingatan masa kecilnya akan warung ini. Tapi pikirannya goyah saat melihat foto mendiang sang ibu. Sampai sebuah kalimat terbesit di kepalanya. Apakah dia yang harus melanjutkan warung ini? Esok paginya, Fanny kedatangan pria yang ngomel-ngomel.
Dia bertanya siapa kepala kokinya di sini. Dia ingin bicara. Fanny yang tak peduli pun bilang kalau warungnya sedang tutup. Namun pria itu terus memaksa ingin bicara dengan kepala kokinya. Fanny yang melihat pria itu menahan ngeden, akhirnya membiarkannya masuk. Daripada jebret depan warung. Sambil terus menahan mules, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Gangbao. Atau kita panggil aja Cahyo. Nah, sambil masih menahan mules, Cahyo berkata kalau dia kesini ingin bertemu dengan kepala kokinya. Karena makanan buatan warung ini sudah membuat dirinya mules. Fanny jelas gak percaya. Pria dengan perawakan seperti gelandangan ini gak mungkin mules karena salah makan. Cuci tangan aja enggak? Pasti dia hanya ingin memeras untuk uang ganti rugi. Cahyo langsung menampik soal dirinya yang dikira gelandangan dan memeras. Biarpun wajahnya kumuh, tapi aslinya dia adalah... bentar mbak, udah gak kuat. Karena mulusnya beneran sampai encer, Fanny pun akhirnya terpaksa percaya. Itu karena Cahyo bisa mendeskripsikan rasa ayam warungnya pada Fanny. Dan juga struk pembelian dari warungnya. Dan semuanya benar. Cahyo pun meminta ganti rugi untuk tinggal gratis. Makan gratis, wifi gratis, pokoknya apa aja yang dia pengen, gratis. Via sahabat Fanny berkata kalau dirinya harus hati-hati. Karena muka Cahyo lebih penipu daripada penipu. Tapi karena tak mau ada keributan tidak perlu, Fanny bilang kalau dirinya akan bertanggung jawab. Tapi dia akan melakukan semua permintaan Cahyo hanya untuk 2 hari. Kalau sampai lebih, Fanny yang akan gantian melaporkannya ke polisi. Dan iya, berkat gimmick Cahyo yang segudang, Fanny pun akhirnya luluh. Namun tetap, Cahyo boleh tinggal hanya sampai diarenya sembuh. Keesokan harinya, Fanny pun menjenguk sang ayah. Dia coba menurunkan egonya dan berkata kalau dia berencana akan meneruskan warung ayahnya. Tapi hanya sampai ayahnya sehat. Bukannya senang, sang ayah malah memberi ultimatum. Kalau memang Fanny ingin melanjutkan restonya, pertama Fanny harus segera mendapatkan koki. Karena ayahnya tidak yakin Fanny mampu memasak. Kedua, Fanny harus memastikan bahwa rasa ayamnya jangan sampai berubah. Fanny tak habis pikir. Di saat Fanny sudah menurunkan egonya, ayahnya malah masih tidak percaya dengannya. Jadi alhasil, Fanny pun pergi. Pa, 吃水果。好吃吧？还吃啊？ Fanny mencoba berpikir, bagaimana caranya dia mencari koki. Karena mau bagaimanapun dirinya memang bukan koki. Dia memang bisa memasak, tapi hanya memasak masakan rumah. Tapi tiba-tiba Fanny kaget saat Via tanpa sengaja membawakan sebuah majalah. Iya, kalian tidak salah lihat. Cahyo aslinya adalah chef terkenal yang punya gelar Michelin bintang 3. Perlu kalian ketahui, dalam dunia kuliner gelar tertinggi seorang koki adalah Michelin. Dan Cahyo bintangnya 3. Tapi sayangnya kini gelar itu sudah bukan miliknya. Itu semua terjadi karena Cahyo cekcok dengan investor restorannya. Gelar dicabut karena Cahyo bersikeras berkata kalau makanan di restonya harus bisa dinikmati semua orang. Bukan hanya segelintir orang. Tapi sang investor tidak suka dengan ide rakyat jelata milik Cahyo itu. Cahyo harusnya sadar kalau restonya adalah restoran bintang 5. Bukan warung pinggir jalan biasa. Dan dari cekcok itulah Cahyo diberhentikan dari resto. Dan gelar Michelinnya ditangguhkan sampai sekarang. Tanpa berpikir lama, Fanny pun segera merayu Cahyo agar ia mau bekerja sama dengannya. Fanny yakin Cahyo adalah koki yang bisa menyelamatkan warung ayahnya. Tapi Cahyo tidak mau lagi disuruh-suruh oleh orang lain. Kalau dia ingin jadi koki, itu harus dari dirinya sendiri. Lagian daripada merekrut koki, ada baiknya Fanny membersihkan dapurnya dulu. Fanny pun tidak menyerah. Dapur dia bersihkan sedemikian rupa.
Dan Fanny juga sudah siap dengan aksinya dengan ayam. Namun, Cahyo masih tidak tertarik. Karena pada akhirnya Fanny tidak melakukan apa-apa. Minimal kalau dia serius, harusnya dia juga ikut memasak. Tapi Fanny bilang kalau dia bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Itu karena Fanny fobia dengan daging ayam. Kalian gak salah dengar. Fanny gak bisa makan daging ayam. Walau warungnya ini sudah ada dari kecil, tapi Fanny gak bisa makan ayam. Badannya selalu gemetar dan mulutnya langsung terasa pahit saat mencoba memakan ayam. Hal itu terjadi karena saat ibunya meninggal, Fanny terus-menerus makan sup ayam dari resep ibunya. Dia makan dan terus memakannya sampai akhirnya dia tidak bisa memakannya lagi. Dan hal itu terus terjadi sampai sekarang. Tapi mau bagaimanapun, Fanny tidak bisa pergi sampai ayahnya kembali. Jadi sebagaimanapun dia membenci ayam, dia akan tetap membuka warung ini. Dan dia akan tetap berjualan ayam. Melihat niat Fanny yang serius, Cahyo seperti melihat sesuatu dari mata Fanny. Dia mengiyakan, tapi Fanny harus mengganti menunya. Karena menu lama dari warung ayah Fanny sudah terlalu kuno menurut Cahyo. Masalah koki selesai, sekarang masalah tempat. Warung ayahnya ini tak bisa lagi beroperasi sebelum hutangnya lunas. Oleh karenanya, Fanny pun berpikir keras tentang solusi terbaik untuk segera memulai usaha ini. Jika tak segera dimulai, bisa saja hutang-hutang ayahnya semakin membludak. Di tengah pusingnya Fanny, Cahyo terpikirkan sebuah hal. Enggak, bukan. Kita bukan mau buka jasa ketok magic, tapi food truck. Iya, dengan mobil rongsokan miliknya, Cahyo yakin mereka akan berjualan lagi. Jadi mereka akan membuat food truck dan berjualan dengan itu. Cahyo pun segera memanggil sahabatnya untuk perbaiki mobil ini. Namun masalahnya, keuangan Cahyo dan Fanny sama-sama minus. Yang jelas, hal itu langsung membuat sahabat Cahyo mundur sebelum memperbaikinya. Tapi tenang, Cahyo masih punya kartu as sahabatnya. Alias, Cahyo megang banyak aib sahabatnya. 你结婚之前单人派对录像我都有啊。改，必须改，改，帅，改。Dan siapa menyangka usaha mereka tidak sia-sia. Meski terhitung baru, kedai baru Cahyo dan Fanny perlahan mulai digemari banyak orang. Karena jelas, tangan terampil Master Chef Cahyo tidak bisa berbohong. Alhasil, menu ayam barunya laku keras. Dan hasilnya jauh lebih menguntungkan daripada resep ayahnya dulu. Dalam kurang dari seminggu, pendapatan mereka melonjak hingga 30.000 yuan. Memang angka itu belum cukup untuk melunasi hutang sang ayah. Namun setidaknya, kalau pendapatan mereka seperti ini terus, kurang dari 3 bulan, mungkin mereka sudah bisa melunasi hutang bank. Namun sayang, ada satu hal yang Fanny lupa ceritakan hari itu. Ia belum sempat memberitahu Cahyo tentang ayahnya yang tidak mau ada menu yang diganti. Namun semua sudah terlambat. Cahyo tanpa tahu malah berkata kalau makanannya bisa selaku ini karena menu baru yang dia buat. Kemarahan Pak Fang jelas meledak. Hatinya hancur mengetahui Fanny telah membuang resep keluarga mereka dan merusak reputasi warungnya yang telah ia bangun selama berpuluh-puluh tahun. Melihat itu, Cahyo pun berusaha membela Fanny dengan bilang bahwa menu warung mereka sudah ketinggalan zaman. Oleh sebab itulah, Cahyo berinisiatif untuk menambahkan menu baru yang mungkin lebih diterima oleh orang-orang. Tetapi hal itu sia-sia. Ayah Fanny tak mau tahu dengan alasan mereka. Dan hal tersebut jelas membuat Fanny geram. Karena merasa usaha yang ia lakukan tak pernah sedikit pun dihargai. Bahkan oleh ayahnya sendiri. Sebagai seorang anak yang tak menginginkan apapun selain kebahagiaan ayahnya,
Fanny merasa telah melakukan segalanya. Ia bahkan rela mengubur dalam-dalam mimpinya sebagai musisi, yang semata-mata demi melihat kebanggaan terpancar dari mata sang ayah. Namun mengapa hingga hari ini sang ayah tetap tak mampu mengerti perasaannya? Bahkan Fanny rela bertahan berjualan ayam, padahal ia sendiri tak pernah menyentuh daging unggas itu. Dan inilah rahasia di balik ucapannya, yang pernah mengatakan tak suka ayam. Karena setiap kali ia mencoba makan ayam, tubuhnya memberontak dan selalu berakhir dengan muntah. Itu semua bukan sebab ayamnya, melainkan ada kenangan pahit almarhum sang ibu yang terus menghantuinya. Makanan yang seharusnya mengobati rindu malah menjadi haru biru. Namun sekarang, meskipun harus menghadapi rasa mual menyiksa, Fanny tak pernah menyerah. Ia terus berjuang mengusir traumanya, dan itu hanya demi satu harapan tulus, agar sang ayah akhirnya bisa menerima dan memahaminya. Setelah mengantar Fanny pulang, Cahyo tiba-tiba dipanggil Pak Fang. Ada yang ingin Pak Fang ceritakan padanya. Jadi semua salah paham antara diri dan Fanny berawal dari permintaan istrinya. Sebenarnya Pak Fang sudah berniat menjual warungnya dulu demi biaya operasi istrinya. Tapi justru istrinya lah yang tak mengizinkan. Itu karena dia tidak mau masa depan Fanny digadaikan demi usianya yang nantinya juga tidak seberapa. Maka selama bertahun-tahun, Pak Fang sengaja menyembunyikannya. Itu hanya agar Fanny tak merasa bersalah, karena ibunya rela mengorbankan nyawanya demi masa depannya. Dan karena itu juga, Pak Fang tak keberatan kalau Fanny menganggap dirinya egois. Karena sekali lagi, ia terpaksa melakukannya. Bahkan dia tidak pernah meminta Fanny untuk mengurus warung ini, karena memang dia tidak mau. Itu karena sekali lagi Pak Fang yakin Fanny pasti menahan banyak sakit di tempat ini. Jadi marah dan egois, hanya itu pilihan terakhirnya. Mendengar itu, Cahyo hanya bisa menghela nafas sambil terpikirkan sesuatu. Keesokan harinya, Cahyo sengaja mengajak Fanny dan Pak Fang ke rumah sakit. Atau lebih tepatnya, ke ruang tunggu bersalin. Mereka berdua bingung awalnya, apa maksud Cahyo. Namun ketika Fanny sedang mencerna semuanya, tiba-tiba ayahnya berkata bahwa ia teringat betapa bahagianya dia saat pertama kali Fanny lahir. Bahkan Pak Fang jauh lebih bahagia dari pria itu. Dan di momen itulah Cahyo menceritakan semuanya kepada Fanny tentang ayahnya. Ayahmu sebenarnya ingin menjual warungnya untuk mengobati ibumu. Tapi ibumu sengaja menolaknya untuk menjamin masa depanmu. Jadi tanpa kamu tahu, ibumu sengaja menghentikan pengobatannya demi dirimu. Dan ayahmu rela disalahkan agar dirimu merasa tidak bersalah. Dan maka dari itulah, ayahmu tak pernah memberitahumu soal itu. Dia bahkan tak ingin dirimu melanjutkan warung ini, karena ayahmu yakin banyak rasa sakit di warung ini yang akan terus membuatmu sedih. Jadi ayahmu tak masalah jika ayahmu harus menjadi yang salah. Hingga malamnya, sang anak akhirnya mau minta maaf atas semua prasangka buruknya. Bahu tua itu bergetar bukan karena dinginnya malam, melainkan karena beban yang bertahun-tahun ia pikul akhirnya terangkat. Di hadapannya, putri yang dulu ia rawat dengan sepenuh jiwa kini menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena sebuah kesadaran yang tulus. Kata-kata maaf pun terdengar lirih, namun bergema begitu keras di hatinya. Dan itu membasuh setiap lara dan juga kecewa. Ia melihat ada ketulusan di mata itu. Mata yang dulu memancarkan amarah dan keras kepala. Ia tahu kalau putrinya sudah mengerti semua hal yang dia pikul. Semua hal yang selalu dia pendam sendirian, agar sang putri tidak pernah merasa bersalah. Dan dia selalu siap untuk disalahkan. Dan akhirnya mereka berdua
memahami letak kekeliruannya ada di mana. Sekarang, dada sang ayah terasa lapang. Seolah ada simpul rumit yang akhirnya terurai. Bukan sedih yang ia rasakan, melainkan leganya seorang ayah melihat anaknya kembali ke pelukan. Akhirnya, setelah semua beban salah paham itu hilang, kini Cahyo dan Fanny mulai mencoba membuat ayam sesuai resep rahasia ayahnya. Namun meskipun sudah berulang kali mencoba, hasilnya belum seenak buatan ayahnya. Melihat hal itu, ayahnya memberitahu satu rahasia. Kalau resep ayam itu bukan buatannya, melainkan buatan ibunya. Dan ayahnya hanya mengingatkan, kalau semua resep itu dibuat dengan penuh rasa cinta. 这次，我们选择了幽江鸡腹腔内的秘料滋味，充分地融入鸡肉当中。这卤子还是有点苦。 Dan hingga suatu hari, mereka mulai menemukan racikan yang pas, yang bahkan lebih enak dari resep sebelumnya. Meski awalnya ragu, Cahyo dan Fanny merasa bahwa sudah saatnya merekalah yang meneruskan resepnya. Dan siapa yang menyangka, setelah mereka mencoba dan terus mencoba, ternyata rasanya jauh lebih enak dari sebelumnya. Maka tak heran setelah memasukkan menu tersebut sebagai menu utama, warung mereka kian hari semakin ramai. Bahkan menu ayam kungpao di warung mereka digadang-gadang sebagai makanan terenak seantero kota. Hari itu di waktu istirahat, Fanny iseng bertanya, apakah Cahyo punya mimpi? Karena melihat Cahyo yang seorang master chef, rasanya semuanya sudah dia dapat. Cahyo berkata kalau dia ingin kembali menjadi chef Michelin bintang 3. Dia ingin mengambil gelarnya yang sudah susah payah dia dapatkan. Tapi di luar dari itu, mimpi Cahyo sebenarnya adalah membuat semua orang merasakan rasa makanan dari restoran mewah. Dia selalu tahu kalau sebuah makanan bukan hanya untuk segelintir orang. Semua orang harus merasakannya. Karena kadang dari sebuah makanan, kita bisa bahagia. Dan kadang dari sebuah makanan, kita merasa lega. Dan kadang juga dari sebuah makanan, ada rindu yang terbawa. Jadi Cahyo ingin mengembangkan sebuah mesin yang bisa membuat makanan yang sama enaknya dengan restoran bintang 5, tapi bisa dirasakan oleh semua orang dengan harga yang lebih terjangkau. Dan mungkin juga Cahyo ingin Fanny bisa kembali makan ayam, tapi dengan semua kenangan yang indah dan juga bahagia. Mendengar itu, Fanny hanya tersenyum dan berkata seharusnya Cahyo melakukannya untuk dirinya sendiri. Karena Cahyo pertama harus sudah bahagia dari mimpinya. Baru Cahyo bisa membuat orang lain bahagia. Lalu bagaimana dengan Fanny? Apakah ia ingin terus berjualan ayam? Sambil terkekeh, Fanny bilang bahwa ia sempat ingin kembali menjadi seorang musisi. Namun setelah Fanny menjalani semua ini, pada akhirnya ia menyadari bahwa musik yang sudah 10 tahun ia lakoni hanyalah sebuah pelarian belaka. Karena bagi Fanny sekarang, tak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan sang ayah. Apalagi Fanny tahu bahwa pengorbanan ayahnya begitu besar untuknya. Jadi mimpi Fanny sekarang hanya ingin melanjutkan usaha ini. Dan bisa membuat banyak orang bahagia dengan resep keluarganya. Dari hari ke hari, hubungan Cahyo dan Fanny mulai semakin dekat. Seperti tak ada lagi keraguan yang memisahkan dua insan ini. Namun perasaan Fanny masih belum begitu yakin. Karena ia tahu
bahwa dirinya bukanlah pasangan sepadan untuk Cahyo, yang seorang master chef nomor 1. Dan lagi Fanny tahu kalau Cahyo masih punya hubungan yang belum selesai dari masa lalunya. 麻了，对不起，我下意识的我不。 Dan ternyata memang benar, keraguan Fanny semakin bertambah. Hari itu tiba-tiba muncul seseorang yang mungkin tak bisa Cahyo lewatkan. Dengan hati yang berat, Fanny pun segera pergi dari sana. Iya, pacar Cahyo tiba-tiba muncul hari itu. Di sana tanpa basa-basi, dirinya mengajak Cahyo untuk kembali ke restoran ayahnya. Namun Cahyo menolak, karena sekarang ia sudah lebih bahagia. Kemudian pacarnya tertawa dan meremehkan kebahagiaannya. Pasalnya dari mana Cahyo bisa bahagia kalau sebentar lagi warung yang Cahyo perjuangkan akan segera bangkrut. Dan lebih dari itu, pacarnya juga tahu kalau utang ayah Fanny sudah sangat membengkak. Dan itu akan menggulung hidup mereka dalam pusaran kemiskinan. 不用动我，这是我爸一贯的。 Iya, kini segalanya menjadi terang benderang. Terungkaplah bahwa dalang dibalik semua masalah yang menimpa mereka adalah pacarnya sendiri. Atau lebih tepatnya, ayah dari pacarnya yang dulu adalah investor di restonya. Sang pacar pun memberikan kesempatan terakhir. Kalau Cahyo mau kembali, ayahnya akan mengembalikan gelar Michelin bintang 3-nya. Namun jika Cahyo tetap keras kepala, jangan salahkan dirinya jika kedai baru mereka pun bisa ia hancurkan sekarang juga. Lagi pula Cahyo harus ingat, jika dulu ayahnya tidak membantu Cahyo, mungkin Cahyo sekarang tetap jadi seorang koki kampung yang miskin. Jadi Cahyo harus berterima kasih ayahnya mau memungut dirinya dan membantunya menjadi seorang master chef nomor 1 di Cina. Jadi pacarnya pun memberikan pilihan. Cahyo harus melihat Fanny dan ayahnya pergi dari warung ini, atau Cahyo mau berbaikan dengan ayahnya, mengambil kembali Michelin bintang 3-nya, dan warung Fanny serta ayahnya tetap aman. Pilihlah dengan bijak. Dan akhirnya Cahyo memilih. Cahyo dengan berat hati memilih pergi dari warung Fanny. Tapi ada satu hal yang Cahyo sadari. Perasaannya kepada Fanny bukanlah ilusi. Maka dari itu, dengan pergi dari tempat ini, itu adalah jalan terbaik. Walau terasa berat, setidaknya dengan apa yang dia pilih, masalah hidup yang menimpa Fanny akan sedikit hilang setelah ini. Tanpa mengucapkan yang sebenarnya, Cahyo bilang pada Fanny bahwa ia akan mendapatkan gelar master chef-nya lagi. Tanpa melihat Cahyo sedikit pun, Fanny mengiyakan. Dia tidak punya hak untuk melarang Cahyo pergi kemanapun. Dan Fanny juga jelas tak bisa menahannya. Hatinya memahami, kesempatan emas semacam itu tak akan datang 2 kali. Fanny tahu betul, jika Cahyo masih di sini, mungkin akan butuh waktu yang jauh lebih lama baginya untuk kembali meraih gelarnya. Dengan suara yang mencoba tegar, Fanny terpaksa melepasnya. Ikuti saja kata hatimu. Lagi pula, bukankah kita hanya teman? Jadi, tak ada yang perlu kau korbankan lagi. Ini jelas bukanlah sebuah pilihan yang mudah. Meskipun hati berbisik untuk tinggal, namun kenyataannya terkadang begitu kejam dan memaksa kita untuk mengucap selamat tinggal. Maka dengan keyakinan bahwa inilah keputusan terbaik, Cahyo hanya ingin memberikan sedikit tabungannya. Sebuah persembahan tulus demi Pak Fang dan Fanny. Meskipun pertemuan mereka belum begitu lama, bagi Cahyo, tak ada kerinduan yang akan lebih menyiksa daripada perpisahan ini. Namun setidaknya ia tahu bahwa Fanny kini telah menemukan kebahagiaannya bersama sang ayah. Terima kasih untuk semua kebaikan kalian. Semoga di suatu hari yang baik, aku bisa kembali. Kembali dengan membawa sesuatu yang takkan pernah lagi menyakiti siapapun.
Setelah berusaha mengikhlaskan semuanya, Fanny harus fokus menyelesaikan masalah ayahnya. Sebab tak terasa jatuh tempo dari bank tinggal 2 hari lagi. Dan sepertinya mereka takkan bisa menebus warung itu, apalagi membayar bunganya yang semakin melonjak. Mengetahui keadaan warungnya seperti itu, Pak Fang berencana akan menjual warungnya saja. Dan dia akan berjualan berkeliling dengan mobil itu. Lagi pula Pak Fang menyadari, waktunya bersama Fanny lebih berharga daripada warung ini. Namun Fanny tidak mau. Sudah sekian tahun dia bekerja keras dan belum pernah sekalipun dia mendapatkan hasil yang bagus. Tapi di warung ini, dia melihat secercah harapan yang lebih besar dari usahanya dulu. Jadi, kenapa kita tidak mencoba bekerja lebih keras dari biasanya? Maka dengan segala sisa tenaga, materi, dan relasi, Fanny akhirnya memutuskan untuk bekerja apapun demi melunasi hutang ayahnya. Dan berkat bantuan teman lamanya, Fanny akhirnya bisa mendapat kesempatan berjualan di sebuah festival musik. Asalkan Fanny juga bermain untuk sebuah band temannya. Acara festival musik itu pun dibuka dengan meriah. Sorak-sorai penonton mulai riuh. Kedai milik Fanny juga mulai ramai. Tapi di tengah hiruk-pikuk suara dari panggung, tiba-tiba pembawa acara berkata, kalau ada seorang pria yang sedang mencari seseorang yang sangat spesial untuk dirinya. Jadi sang pembawa acara pun mempersilahkan sang pria naik ke atas panggung. Tak disangka, Fanny justru bertemu lagi dengan Cahyo. Dan di sini Fanny baru tahu. Tujuan Cahyo datang ke sini adalah untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, Cahyo ingin meminta maaf karena sudah pergi meninggalkannya. Jadi untuk itu, dia membayarnya dengan melepas gelar yang ia impikan hanya untuk bisa kembali bersama Fanny. Dan kedua, Fanny harus tahu bahwa Cahyo sudah menciptakan mesin yang selalu ia impikan. 轻作为能量，将肌肉烤成麻最大的水晶鱼素干散的肌肉，使肌肉的味道更高。利用半形外力做点缀，这样再经过一氧化碳达到2600高温，将体态最后将用半压百年老虎信号就可以使用。整个过程只用了30秒，简单猛烈。 Detik itu juga, Cahyo langsung mantapkan hati untuk mengakui semuanya. Mungkin Fanny tahu bahwa Cahyo sebelumnya hanyalah koki idealis, yang sebenarnya kehilangan jati diri. Selama ini Cahyo memang bisa memasak semua menu di dunia. Bahkan di tangannya, Fanny bisa meminta menu masakan yang belum pernah ada. Cahyo pasti akan membuatkannya. Tapi jauh di dalam hatinya, Cahyo tak tahu apa yang selama ini ia cari. Namun semuanya berubah, hingga akhirnya aku mengenalmu. Dan dari semua pengalaman kita, aku jadi tahu apa yang ingin aku kejar. Aku ingin membuatmu bisa menikmati ayam lagi. Dan aku ingin bisa memasak bersamamu. Sekalipun setiap hari aku harus memasak ayam, aku tahu, aku melakukannya dengan wanita yang membuatku mencintai makanan lebih dari apapun. Dan sekarang, cobalah ayam ini. Semua kaget saat Fanny tak memuntahkan ayam itu dari mulutnya. Cahyo pun bahagia. Ternyata mesinnya benar-benar bisa mengobati trauma Fanny. Tapi Cahyo salah. Bukan mesinnya yang membuat Fanny sembuh. Namun, kenangannya. Fanny tak bisa makan ayam karena itu adalah satu-satunya makanan yang mengingatkannya akan ibunya. Dia makan dan terus makan sampai muntah. Karena makanan itu adalah satu-satunya hal yang bisa mengobati rindu. Atau hanya demi bisa merasakan kehangatan sang ibu. Tapi sekarang, semua sakit akan kenangan sang ibu sudah tergantikan dengan yang baru. Cahyo datang menggantikan semua kenangan itu
menjadi momen-momen bahagia yang tak lagi penuh haru. Dan sebagai gantinya, Fanny pun mengutarakan perasaannya lewat lagu buatannya sendiri. 你给我好好听着。 Dan iya, jawaban Fanny adalah sebuah lagu cinta buatannya khusus untuk Cahyo. Sebuah lagu romantis yang akhirnya menjadi pengikat mereka untuk selamanya. Tapi bukan hanya itu bahagianya Fanny. Jauh di tengah keramaian penonton, Fanny seperti melihat ibunya. Sekarang, setelah melihat anaknya bahagia, sang ibu akhirnya bisa pergi dengan ikhlas. Karena ia tahu, Fanny akan selalu bahagia bersama orang-orang yang ia sayangi, yaitu ayahnya dan juga Cahyo. Dan sejak malam itu, Cahyo dan Fanny kembali menyalakan api harapan mereka. Waktu pun bergulir, dan bersama setiap hidangan yang tercipta, mimpi mereka perlahan menjelma nyata. Walau awalnya Cahyo tak berniat mengejar gelar Master Chef-nya, namun semesta akhirnya memberikannya pada waktu yang tepat. Karena seiring berjalannya waktu, brand ayam Kung Pao mereka berhasil dilirik banyak restoran ternama di Cina yang tertarik membeli resep mereka. Meski dimulai dari sebuah resep sederhana serta mobil rongsokan yang penuh asa, kini mereka berhasil menjadi pengusaha ratusan cabang kedai ayam keliling yang tersebar hampir di seluruh dataran Cina. Namun dari segala kesuksesannya, ada satu hal yang paling membahagiakan. Dan hal itu adalah kembalinya denyut kehidupan di warung sang ayah. Semakin hari kebahagiaan mereka bertiga turut mengukir keajaiban melalui resep masakan sederhana. Seolah dalam setiap suapannya terselip kenangan sang ibu yang tersenyum bangga yang telah menyaksikan keberhasilan mereka. Dan seolah ini bukan hanya tentang cita rasa, melainkan tentang sebuah cinta yang tak pernah usai. Iya, kita mari ngomongin soal masakan. Ya kalau laki-laki ngomongin masakan, yang penting bisa kemakan sih. Cuma kalau kita ngomong agak lebih dalam, deep talk, walah. Kayak saya pernah cerita kalau khususnya buat yang rantau, makanan rumah itu adalah makanan paling mewah. Enggak sih ya, mungkin paling enak kali ya bahasanya ya. Mungkin beberapa anak-anak yang disebatin juga selalu bilang kalau gak ada masakan di luar yang sama kayak masakan rumah. Bukan karena rasanya enak, karena satu-satunya rasa itu ada itu cuma dari rumah, dari ibu yang masak. Dan saya juga tahu rasanya ketika pulang ke rumah terus makan, saya dulu yang susah makan, sekarang kalau pulang udahlah masak apa aja. Habis. Karena rasanya gak ada di luar. Dan saya juga kemarin baru lihat di TikTok ada sebuah quotes. Di TikTok apa di Reels saya lupa. Intinya tulisannya sih gini. Kadang makanan itu enak atau enggaknya bukan karena rasanya, bukan karena tempatnya, tapi karena sama siapa kita makannya. Saya waktu baca itu rasanya langsung ada beberapa tempat di sini, di daerah saya yang memangnya tempat yang spesial buat saya makan di situ. Karena mau dibilang enak relatif, tapi seenggaknya kayak sebulan sekali saya sempetin untuk makan di sana sendirian. Karena cuma di tempat itu saya bisa nginget dengan jelas saya makan dengan siapa, dan saya bercandanya apa, dan saya ngobrolin apa aja waktu itu. Ya adalah beberapa tempat yang sekarang mungkin gak ngobrol, sekarang mungkin gak bercanda. Sekarang saya lebih ke makan, saya nikmatin pelan-pelan. Selesai makan saya biasanya ya diem, terus ngeliat-ngeliat sekitarnya. Oh iya, dulu begini, dulu begitu. Cuma sekarang ya udahlah, tempatnya dan makanannya itu jadi pelepas rindu aja. Tapi buat kalian ada nggak tempat kayak gitu, ataupun memang makanan rumah yang membuat kalian kangen? Kayak Widodo itu selalu cerita soal nasi goreng ibunya itu nggak enak.
Tapi itu hal yang justru dia rindukan setiap dia dirantau. Dan ya seunik itu kadang makanan. Dan saya hari ini gak ada quotes, gak ada apa-apa. Jadi kalau kalian punya pengalaman sendiri, kalian boleh cerita di bawah. Di kolom komentar maksudnya. Jadi saya Gogon dan segenap tim Pusara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua. Kalau kalian lagi banyak masalah yang berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan paling dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had.